Dengan Bapak siapa? Saya dengan Randy, saya koordinator fungsi protokol dan konsuler KBRI Wellington. Yuk kita jalan. Jadi tadi udah sempat ke ruang Bali. Ya, ke ruang Jogja. Ruang Jogja. Uh-huh. Sekarang kita ke Graha Gorontalo. Itu dia, Ada becak? ada becak. Mini becak Mini. Oh my god. Lengkap banget sih di sini. Nah, emang kan ide Pak Dubes nanti membuat House of Indonesia. Jadi nanti akan terbuka untuk umum. Seminggu sekali kita ngundang anak-anak sekolah di New Zealand untuk kita perkenalkan Indonesia. Wah, hebat sekali. Nah, ini Graha Gorontalo. Ini untuk promosi barang-barang Indonesia yang ada di New Zealand. Yang sudah ada di pasar-pasar, di supermarket Asia ya. Iya. Umumnya. Nah, ruangan ini diresmikan oleh Pak Rahmat Gobel. Wow. Semua produknya ada sampelnya di sini. Ada Iya, sampelnya. sampel-sampelnya. Radio. Radio jadul. Tapi dalamnya Lucu nggak jadul. Lucu. Cantik banget. Nah, jadi di bawah ini buat promosi produk Indonesia, fungsi ekonomi KBRI yang mengelola. Tiap Jumat sore ini ada komunitas kopi Indonesia. Ada yang ngajar salah satu orang Indonesia, Mas Jaya, yang jadi barista di sini. Wah, dia Wah, baru ngajar. tahu nih aku. Jumat sore free. Jadi kalau misalnya ada di Wellington, Jumat sore Bisa main-main aja di mampir. sini. Nanti belajar bikin kopi. Nah, jadi kita juga promosi produk Indonesia, kopi Indonesia. Ini tapi kebetulan kopi Pasifik yang lagi ada. Iya. Nah, kalau kita ke atas itu ruang perpustakaan. Yuk, mari. Ini juga bisa dijadikan ruang meeting kalau ada komunitas Indonesia yang mau pinjam, misalnya Romo lagi di sini mau bikin rapat, tinggal nulis surat permohonan mau pinjam ruangan, nanti boleh pakai ruangan di sini. Wah, handy sekali bisa. Nah, ini juga dipakai buat belajar bahasa Indonesia. Yang ngajar staf KBRI buat orang-orang New Zealand yang tertarik belajar bahasa Indonesia bisa adakan kelas untuk belajar bahasa Indonesia. Terbuka ya. Nah, kita bukunya mungkin masih kurang update, jadi kita masih menerima sumbangan juga kalau ada yang menyumbang buku. Nah, ini fungsi sosial budaya yang mengelola. Nah, di sini sebenarnya ada warung kopi Indonesia, tapi jam 3 tutup. Oh, yang Garuda itu bukan? Garuda kan restorannya, warung kopinya namanya CG Coffee. Oh, oke. Deket toko Groom. Nah, Groom itu potong rambut, yang potong juga orang Indonesia. Wah, Di, lengkap sekali di sini. di Tinapori Road. Wah, makasih banyak ya. Siap, mari, Udah sama-sama. diajakin tour. Oke, aku mau nanya-nanya nih, Mas Hadi. Ya, Mbak. Gini nih, suamiku kan Australia citizen. Nah, anak pertamaku, anak pertama, sekarang sih belum ada anak kedua. Maksudnya gini, aku explain dulu. Anak pertama aku kan
dual citizenship nih, karena dia lahir di Indonesia, otomatis dia holding Indonesian passport dong, karena aku orang Indonesia dan suami Australia gitu. Jadi ada dua paspor gitu. Nah sekarang kan circumstances-nya kan beda gitu ya. Kami tinggal di New Zealand. Nah kalau misalkan aku hamil, terus anak lahir di sini, itu statusnya gimana? Karena kan kita berdua bukan nggak holding citizen New Zealand. Iya. Itu kan di sini Mbak datang dengan visa Australia, residen visa Australia. Nah, Iya. untuk anak yang lahir, yang orang tuanya beda warga negara, misalnya satu Indonesia, satu warga negara asing, itu anak berhak untuk menyandang gelar dua kewarganegaraan. Dalam hal ini, anak berhak untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian. Kalau misalnya anak lahir di New Zealand, karena Mbak punya visa Australia, itu kan hampir sama dengan visa New Zealand, karena itu negara Commonwealth. Nah, itu anak berhak mendapatkan fasilitas affidavit namanya. Jadi, misal nanti lahir di sini, dapat paspor New Zealand, itu bisa mengajukan permohonan affidavit, kartu affidavit. Itu Berarti sorry, aku potong. Berarti kalau lahir di sini dapat paspor New Zealand, terus kita apply affidavit Indonesia, di KBRI. terus paspor Australinya di mana dong? Oh, kalau dia mau, tergantung, kecuali dia pilih mana, apakah dia mau buat paspor Australia atau paspor New Zealand. Kan tadi kan bahkan Oke. visanya itu visa Australia. Nah, visa Australia itu bisa ditransfer ke sini. Bisa residen Australia ditransfer ke residen New Zealand, itu bisa jadi permanen residen di New Zealand. Tapi kalau tetap memegang Australia, otomatis anak berhak menjadi warga negara Australia. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya paspornya Australia itu berhak untuk tetap apply affidavit. Nah, affidavit itu bentuknya seperti kartu, Iya. tapi itu menunjukkan bahwa anak itu berhak memiliki kewarganegaraan ganda, menjadi warga Indonesia sekaligus warga Australia. Nah, itu nanti pada usia 18 tahun itu anak harus memilih apakah akan memilih warga negara Indonesia atau tetap memilih warga negara asing. Itu dipersilakan sampai usia seperti itu. Oke, jadi intinya anakku itu harus milih antara, maksudnya mau dual citizenship-nya antara New Zealand Indonesia atau Australia Indonesia. Ya. Iya. Oke. Nanti tapi itu Soalnya agak bingung karena kan saat di usia 18 tahun. Jadi kalau misalnya Mbak kan sekarang pegang visa Australia, ya otomatis anaknya adalah warga negara Australia karena bapaknya Australia. Kecuali Mbak rubah ke New Zealand, itu bisa jadi warga negara New Zealand atau juga warga negara Australia karena bapaknya masih pegang paspor Australia. Oh, oke. Seperti itu. Jadi tergantung nantinya itu anak mau diarahkan kemana. Kemana? Karena untuk affidavit itu orang tua yang wajib mendaftarkan, kan anak tidak tahu. Jadi Iya, orang tua iya, yang wajib benar. mendaftarkan itu. Nah, syarat-syarat affidavit itu apa aja? Dokumen yang perlu disiapkan? Secara umum biasanya itu ada paspor orang tua, terus bukti lahirnya gimana, terus visa yang dipegang orang tua. Kalau dalam hal ini kan Mbak visanya permanen residen Australia, berarti itu yang dilampirkan. Terus mengisi formulir pendaftaran. Nah, setelah itu baru diajukan ke KBRI Wellington. Jangan lupa juga bawa paspor anak, identitasnya. Seperti itu. Itu harus datang ke embassy ya kalau Itu bisa bikin dikirimkan affidavit? untuk affidavit bisa dikirimkan melalui pos. Online. Ya, pos ya, pos. Oh, sorry. Ya, dikirim melalui pos. Oke. Yang penting semua dokumen yang ditunjukkan adalah asli atau yang disahkan, yang telah disahkan bahwa itu asli, menunjukkan itu asli. Ya, JP gitu ya. Benar. Oke. Terima kasih banyak ya, Ya, Mas sama-sama. Hadi. Informasinya benar-benar membantu banget. Makasih. Ya, sama-sama.
sambil nunggu pesawat karena boardingnya jam 7, ini masih jam 5, jadi makan malam dulu lah, early dinner. Di sini banyak restoran sih, cuman Jungfirly lagi mau makan Japanese. Enak banget. Ada rumput laut juga. Tempura. Enak banget. Ada udang tempura juga. Jungfirly mau makan dulu ya. Jungfirly nyampe Timaru juga. Ini lagi nunggu jemputan nih, belum dateng. Oh, itu dia udah dateng. See you. Bener-bener perjalanan melelahkan. Terima kasih banyak ya semuanya. Ya sudah, sampai ketemu di next vlog. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye.